Oke, kali ini nih kita akan bahas sebuah jalan pintas yang super penting di dunia farmasi. Kita bakal bongkar proses yang mengubah tumpukan bubuk jadi tablet yang sering kita lihat. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya bubuk obat yang halus itu bisa berubah jadi tablet yang padat dan sempurna bentuknya? Kelihatannya simpel, tapi proses di baliknya itu, nah itulah yang mau kita kupas tuntas sekarang. Ternyata ada loh sebuah metode yang super efisien buat ngelakuin transformasi ini. Bisa dibilang ini semacam jalan pintasnya gitu dalam bikin pil. Dan namanya kompresi langsung. Nah, ini dia yang bikin metode ini keren. Simple banget. Sesuai namanya, kompresi langsung itu, ya langsung. Nggak ada tuh proses pemanasan, nggak perlu dibasahin dulu, nggak ada pengeringan yang ribet. Bener-bener cuma ambil semua bahan kering, aduk rata, terus press. Udah, gitu doang. Oke, jadi gimana persisnya cara kerja proses yang katanya gampang, praktis, dan cepat ini? Yuk kita bedah langkah-langkah dasarnya. Ini nih intinya. Dan cuma ini aja, serius cuma 2 langkah. Pertama, bahan aktifnya, ya obatnya itu sendiri, dicampur sama bahan-bahan pendukung yang namanya eksipien. Gunanya itu buat pengisi dan pengikat. Terus langkah kedua, campuran kering tadi tinggal dimasukin ke cetakan dan press. Langsung jadi tablet. Makanya metode ini cepat banget. Proses yang sesimpel ini tentu aja punya banyak banget keuntungan. Yuk kita lihat apa aja kekuatan super dari kompresi langsung ini. Intinya gini, karena longkahnya lebih sedikit, ya jelas biayanya jadi lebih murah. Prosesnya juga jauh lebih ngebut. Jadi hemat waktu, hemat tenaga kerja, hemat mesin juga. Nah, ini juga jadi solusi jitu. Buat obat-obatan yang gampang rusak kena panas atau lembab, kan metode ini nggak pakai begituan. Plus, bonusnya lagi, tablet yang dibikin pakai cara ini biasanya lebih gampang hancur dan larut di badan kita. Keren kan? Tapi, ya namanya juga jalan pintas, pasti ada tapinya. Metode ini nggak sempurna dan nggak bisa dipakai buat semua jenis obat. Ada beberapa batasan penting yang perlu kita tahu. Coba kita lihat sisi minusnya. Nah, ini dia tantangannya. Pertama, kalau ukuran partikel obat sama bahan pengisinya beda jauh, waktu dicampur itu bisa misah lagi. Bahaya kan? Bisa-bisa ada tablet yang dosisnya ketinggian, ada yang kerendahan. Terus, metode ini juga kurang oke buat obat yang dosisnya gede, karena bakal susah banget buat dipadatin. Dan yang terakhir, nyari bahan pengisi atau eksipien yang pas, yang ngalirnya bagus dan gampang dikompres itu, wah, itu tantangan tersendiri. Oke, teorinya udah cukup. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya yuk. Kita coba bedah resep tablet paracetamol yang dibuat pakai metode kompresi langsung. Nah, di sini kita bisa lihat persis isinya apa aja. Ada paracetamol, tentu sebagai bahan aktifnya. Terus ada PVP sama gelatin. Ini tugasnya sebagai lem atau pengikat. Ada MGST arat, ini pelumas biar nggak lengket di cetakan. Dan terakhir, Avicel. Ini buat pengisi biar berat tabletnya pas 700 mg. Semua bahan ini, yaitu tadi, tinggal dicampur jadi satu, terus press. Oke, kita udah lihat cara kerjanya, plus minusnya juga udah. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih metode yang kelihatannya simple ini ternyata penting banget? Ini dia jawabannya. Efisiensi itu bukan cuma soal perusahaan hemat duit loh. Kalau proses produksinya efisien, artinya obat-obatan penting bisa dibuat dengan ongkos yang lebih murah. Kalau ongkosnya murah, harga jualnya bisa lebih terjangkau kan? Dan ujung-ujungnya lebih banyak orang di seluruh dunia yang bisa dapat akses ke obat yang mereka butuhkan. Jadi, satu inovasi di proses manufaktur aja, dampaknya bisa sangat manusiawi. Nah, ini jadi penutup yang bikin mikir. Kita udah lihat gimana prinsip campur dan tekan ini bisa mengubah cara pembuatan pil. Coba bayangin deh, seiring ilmuwan nemuin material-material baru yang makin canggih, kira-kira produk kompleks apa lagi ya yang nantinya bisa dibuat sesimpel ini? Bisa jadi makanan, komponen elektronik. Mungkin masa depan manufaktur itu ternyata jauh lebih simpel dari yang kita kira sekarang.